Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aflahatin Aulia, NPM 174100053, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian praktik mata kuliah seminar bahasa. Dalam ujian praktik kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Teks Deskripsi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Berikut saya akan menjelaskan mengenai isi dari makalah saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Teks Deskripsi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran teks deskripsi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran teks deskripsi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 34 Semarang. Pengertian teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari kata Latin describer yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitra, mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Deskripsi adalah satu teknik menulis menggunakan gambar dengan tujuan membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Menulis deskripsi biasanya membuat karakter yang digambarkan lebih hidup gambarannya di benak pembaca. Sedangkan teks deskriptif yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Tujuan umum teks deskripsi adalah agar sang pembaca bisa membayangkan atau seolah-olah merasakan atau melihat ke dalam wacana yang disuguhkan. Selain itu, ada pula tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Berikut ini adalah tujuan dari karangan teks. Yang pertama, pemberian arahan, penjelasan akan suatu hal, penceritaan peristiwa, dan juga rangkuman. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks merupakan teks deskripsi. Berikut di bawah ini terdapat beberapa ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran dalam teks deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Yang terakhir, teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Selanjutnya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks adalah bagian-bagian yang terpisah yang membangun sebuah teks sehingga menjadi sebuah teks yang utuh.
Adapun struktur teks pada teks deskripsi diantaranya yaitu identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi bagian. Kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata benda sesuai topik yang ingin dideskripsikan. Yang kedua, teks deskripsi menggunakan frase yang mengandung kata benda. Yang ketiga, teks deskripsi mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Yang keempat, teks deskripsi mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Yang kelima, teks deskripsi mengandung kata kerja, perasaan, pendapat untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis tentang subjek. Yang keenam, teks deskripsi mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan tentang objek. Yang ketujuh, teks deskripsi mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, misalnya kulit putih seperti sagu dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tahapan penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran. Tahap pertama ada orientasi peserta didik pada masalah yang berisi tentang yang pertama guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran dengan model problem-based learning. Yang kedua, guru menjelaskan tahapan dalam problem-based learning. Yang ketiga, guru mendeskripsikan perangkat yang dibutuhkan dalam problem-based learning. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, tahap yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi tugas-tugas belajar terkait permasalahan. Selanjutnya, tahap ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, guru mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi yang tepat berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, guru mendorong siswa melaksanakan mencoba memecahkan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari penjelasan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tahap yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan hasil pemecahan masalah. Yang kedua, guru membantu peserta didik untuk membagi tugas dengan teman kelompoknya terkait pelaksanaan presentasi. Tahap kelima atau yang terakhir yaitu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil presentasi dan proses yang digunakan. Kesimpulannya yaitu, model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyidikan autentik, yakni penyidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Pembelajaran ini umumnya dimulai dengan bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu tugas, kemudian diikuti dengan mengkomunikasikan hasil pemikirannya, dan akhirnya melalui diskusi, siswa dapat menuliskan kembali hasil pemikirannya. Dengan keterlibatan yang aktif ini, diharapkan akan dapat memberikan motivasi tersendiri untuk siswa dalam memproduksi teks deskripsi. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.